Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa di sini, dalam 24 jam terakhir, market pump sebesar 5,8%. Dengan total market cap mencapai di 2,87 triliun US dollars. Dan kita bisa di sini untuk Bitcoin dominance terjadi koreksi sebesar 0,54%. Untuk BTC kemarin bisa dibilang cukup dramatis ya, sempat retest ke MA 200, bahkan titik terendahnya kemarin itu sampai di 81.463. Nah, tetapi pada daily close-nya jam 7 pagi tadi, dia daily close di angka 87.000 berapa nih? 87.240. Nah, ini secara technically speaking dia reclaim ya, tetapi sangat tipis. Kalau tipis seperti ini rawan fake out ya. Nah, jadi kita lebih baik tunggu konfirmasinya sampai besok jam 7 pagi apakah Bitcoin bisa bertahan di atas dari 87.216 atau tidak ya. Nah, kalau bisa berarti ya ini benar-benar reclaim. Kalau enggak ya seperti yang kita sudah sering bilang, kalau tipis seperti ini cukup sering terjadi fake out ya, tapi amannya sih kita lihat besok jam 7 pagi dia daily close-nya masih tetap di atas dari 87.216 atau tidak ya. Jadi PR dari Bitcoin yang pertama daily close lagi ya, signifikan lebih tinggi daripada kemarin ya, lebih tepat jam 7 pagi tadi ya, di atas dari 87.216. Lalu ya PR selanjutnya kita di sini masih ada 89.800 dan juga 91.906 ya. Dan mungkin PR yang paling besarnya adalah nanti di hari Senin minggu depan ya, apakah dia bisa weekly close tetap di atas dari BSP begitu ya. Dan BSP itu di angka 89.800 sampai 93.000 lebih 70 gitu ya. So, tinggal kita lihat aja. Waktu masih cukup panjang ya. Masih 4 hari lebih 22 jam lagi. So, ya jangan tebak-tebakan, kita tunggu saja, kita lihat apakah Bitcoin berhasil menyelesaikan PR-nya satu persatu, begitu ya. Oke, dan kalau ngomongin soal retest ya, lagi-lagi nih salah satu retest BSP paling dramatis ya, terutama kemarin ya. Gue belum pernah ngelihat BTC itu secara drawdown ya, ini dari BSP bawah berarti, dari BSP bawah sampai ke wick terdalam itu sampai 13% ya. Dulu ada week-week yang lumayan lah gitu ya, week yang lumayan bikin sport jantung. Tapi nggak sampai kayak belasan persen kayak begitu ya. Contoh di sini, ini paling berapa sih ya? Week di sini dari BSP bawah ke sini paling cuma 4% begitu ya. Dan selanjutnya mana lagi ya, kayak di sini apalagi yang lebih kecil lagi ya. Tapi intinya ya kemarin cukup dramatis. Tapi apapun itu tetap masih weekly close-nya itu di atas dari BSP. So, kita tunggu aja ya apakah dia bisa tetap bertahan di atas dari BSP atau tidak. Dan kemarin masih ada beberapa yang nanya, "Bang, maksudnya mantul tuh gimana sih, Bang?" Ya. Oke, kita harus bedain dulu antara mantul sama retest ya. Kalau retest tuh seperti ini ya. Dia kena tapi candle-nya masih bearish, begitu masih warna merah lah kasarnya ya. Nah, kalau mantul itu dia retest tetapi weekly close-nya itu hijau seperti di sini nih ya. Karena nih kan retest nih. Ya, tapi nggak merah begitu, tapi dia warna si candle-nya weekly ya, bukan daily. Weekly-nya itu warna hijau. Nah, itu adalah statistik mantul yang kita bahas kemarin gitu. Ya, masih ada beberapa yang nanya soalnya ya. Oke. Next kita akan masuk dulu ke indeks dolar. Indeks dolar kondisinya mulai ada penguatan setelah kemarin koreksi ya. Kita lihat apakah dia akan bertahan di atas dari 105,478 atau tidak. Next kita masuk ke Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance kita bisa di sini kondisinya itu dia sedang retest 61,19 ya. Nah, kita lihat aja apakah dia bisa mantul di sini atau tidak, begitu ya. Ya kalau sampai mantul ya harapan gua sih jangan karena Bitcoin koreksi ya, karena kalau Bitcoin kalau Bitcoin dominance meningkat sementara BTCD turun, nah itu alts kebakar gitu. Nah, semoga sih tidak seperti itu. Yang paling ideal gini lah ya, yang paling ideal kalau sampai ini mantul ya jangan saat BTC koreksi gitu, kalau bisa saat BTC rally. Jadi alts cuma outperform instead of ya kebakaran gitu ya. Oke, next
balance sheet ya, untuk balance sheet masih terus turun dan ya statement dari The Fed masih cenderung terakhir sih masih cenderung hawkish ya. Jadi kita lihat dulu aja sampai ada FOMC selanjutnya, lalu ada speech dari Jerome Powell selanjutnya ya. Kalau sampai mulai ada perubahan, mulai dari hawkish pelan-pelan ke dovish gitu ya. Ya itu mungkin akan menjadi pertanyaan yang bagus begitu. Dan kalau dari balance sheet-nya, kita jangan langsung berharap QT dulu deh ya. Tapi bang, kan cycle kemarin langsung dari QT ke QE. Yes, tetapi cycle kemarin kita harus ingat ini masa-masa yang bisa dibilang cukup spesial juga lah begitu, karena kita ada COVID begitu ya. Jadi butuh stimulus yang langsung. Sebenarnya gini ya, gue sudah bahas berapa kali sebelumnya. Kita untuk mendapatkan altcoin season itu sebenarnya nggak harus benar-benar QE ya, minimal stop QT aja ya, stop mundur terus ke bawah ya, mundur, stop jatuh terus ke bawah si ininya balance sheetnya. Kalau dia cenderung stagnan aja, diem terus gitu ya, jadi nggak QT, cuma stagnan, stabil gitu ya, netral gitu ya. Nah, altcoin season masih bisa terjadi begitu. Tapi selama masih QT, ya lu bisa lihat sendiri datanya tidak menyatakan itu. Datanya cenderung akan membuat BTC lebih kuat dan membuat dominance dari BTC semakin tinggi gitu ya. Oke, itu aja deh ya. Itu aja untuk si Bitcoin dominance. Next kita geser dulu ke news. Untuk news ini mengenai Trump yang sekarang sepertinya mulai ada gesekan nih dengan para pendukungnya yang pro crypto sebelumnya. Ya kayak salah satunya tuh si Tyler Winklevoss ya, walaupun bukan cuma si Tyler ya, tapi si satu lagi siapa tuh? Ya, aduh gue lupa ya, ada si Tyler tuh, satu lagi tuh yang kembar ya. Kalau lu pernah nonton film The Social Network, nah itu mereka jadi kayak orang jahatnya tuh si Winklevoss Twins ya. Nah dia sempat bilang bahwa ya ini beberapa altcoins lain yang ada rencana mau dimasukin ke crypto reserve ini, menurut dia ini nggak suitable untuk membuat satu strategic reserve begitu ya. Dan concern ini pun disuarakan oleh beberapa juga tokoh-tokoh kripto juga lah begitu, beberapa ya kasarnya mungkin bisa dibilang juga sebagai influencer kripto di US begitu ya. Kayak di sini ada si gua tahu itu seringnya disebutnya si Pomp ya, mana tuh si Pomp, adalah di sini ya. Jadi juga kurang lebih sama ya nadanya itu. Nah ini nih si Anthony Pompliano ya. Nah dia juga menyatakan bahwa ini kayaknya kurang pas kalau kita beberapa alts dimasukin juga begitu, karena ya historically speaking alts itu memang resiko lebih besar begitu kan. Ya kalau dari sisi Trump sih gue ngerti, mungkin dia pengen ya untuk project-project yang dasarnya memang di US, yang memang diciptakan di US ini bisa jadi lebih bagus. Nah tetapi ya mungkin Trump juga karena dia kan bisa dibilang relatif baru lah ya ke dalam dunia kripto, ya mungkin dia pikir sama-sama aja gitu akan seperti BTC, padahal faktanya alts itu sangat sangat punya resiko yang besar untuk di cycle selanjutnya nggak gain steam begitu, nggak gain any traction begitu. Nah kalau itu sampai dana dimasukin ke situ dengan besar ya bahaya juga gitu. Kayak kita ambil contoh aja gitu ya, kayak LTC gitu ya, atau Bitcoin Cash lah kita ya, BCH gitu. BCH dengan BTC gitu ya, lo bisa lihat performanya ya dari cycle ke cycle lo bisa lihat sendiri ya terus turun begitu. Nah berarti kalau misalkan amit-amit salah satu dari yang tadi inilah ya yang dibilang akan masuk ke reserve gitu, seperti Solana, Cardano, lalu XRP gitu ya. Nah bagaimana kalau salah satu dari mereka performanya seperti BCH? Nah ya itu bisa membuat jadi ya membuat si reserve-nya jadi nggak terlalu bagus begitu kan. Ya gue ngerti juga sama concern dari beberapa tokoh kripto ini mengenai kebijakan si Trump ya. Setelah dipikir-pikir lagi ya benar sih, ini kan jangka panjang, nggak cuma sekedar 1 cycle 2 cycle ya. Ya tinggal kita lihat lah, kita lihat ini kan announcement-nya belum sampai diketok palu nih. Ya mungkin aja ada perubahan lagi ya. So ya semoga di US semua urusan politiknya bisa cepat beres ya, karena Trump nih jujur dia bikin cekot-cekot ya, bikin sakit kepala nih ya. Bahkan dia sempat dituduh sama si Peter Schiff melakukan Pak Mendam katanya. Ya sebenarnya ya kita nggak kaget sih ya kalau dia dituduh seperti itu, karena aneh banget gitu kan. Ya kita udah berapa kali bahas lah ya mengenai tarif yang sepertinya dibikin maju mundur begitu. Lalu juga tiba-tiba ada strategic reserve, udah gitu kayak sengaja kayak dibikin pas gitu jadwalnya ya, supaya ngepam terus ngedam terus ngepam lagi terus ngedam lagi gitu ya.
Ya, tapi ya nggak bisa dibuktikan sih ya. Oke, next kita lihat dulu ke economic calendar. Untuk hari ini ya, hari Rabu dari US, kita udah mulai lagi ada data-data penting. Yang pertama ada ADP Non-Farm Employment Change. Ya, ini jam 8 lebih 15 malam nanti. Lalu di jam 9 lebih 45 menit kita akan ada S&P Global Services PMI. Dan malamnya lagi di jam 10 kita akan keluar lagi 3 data penting. Jadi nggak main-main nih, 1, 2, 3, 4, 5 data penting pada hari ini ya. Jam 10 kita akan keluar ada ISM Non-Manufacturing PMI dan juga prices. Yang paling malamnya ada crude oil inventories. Jadi siap-siap, hari ini ada 5 data penting. Dekat-dekat jam rawan ini pertimbangkan untuk tutup posisi buat lo yang konservatif. Buat lo yang agresif, minimal pasang SL ya. Oke. Kurang lebih sih seperti itu ya. Makro udah kita bahas semua. Sekarang kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin ya lagi-lagi belum ada setup futures ya. Kemarin ada retest sih di EMA 200 ya. Kalau lo mau pasang limit di situ ya mungkin boleh-boleh aja secara SOP, tapi possibility untuk ke situ dibilang besar sih enggak ya, tapi ya oke, boleh-boleh aja. Kalau lo tertarik untuk pasang limit ya sama 200, just in case terjadi retest kedua, boleh-boleh aja. Nah, kalau sampai kebuka posisi longnya ada beberapa target TP. Mau lebih konservatif bisa di sini nih, di angka 84.000 pas ya. Mau lebih agresif ya di angka 87.216. Nah, itu untuk setup di BTC, tapi sebenarnya besok juga ada potensi setup lagi sih posisi long kalau sampai besok daily close masih di atas dari 87.216. Tapi ntar lah, itu besok aja kalau sampai terjadi konfirmasi dia indeed close di atas dari 87.216 ya. Nah, untuk posisi spot ya 87.216 baru saja terreclaim ya. Lalu MA 200, dan sebenarnya ini struktur sih ya, ini struktur baru nih kalau kita mau ngomong. Jadi ini juga boleh lah sebenarnya. 84.000 deh ya, 84.100 lah mungkin lebih tepatnya ya. So 87.216, 84.100 mungkin kalau dibulatkan, dan MA 200 ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini kondisinya itu posisi long kita profit ya. Jadi retest 1, retest 2 di angka 2123,4 ya, sudah kebuka posisi longnya, dan target TP-nya kena di angka 2177 ya. Nah, ini profit sebesar 2,5%. Tapi ya kemarin lumayan nih drawdown-nya bikin sakit perut. Nah, tapi ya tetap ya stick with the plan karena tidak ada tidak ada data penting. So ya kalau lu buka posisi long dengan SOP yang sama ya harusnya profit ya. Nah, sekarang kita sudah punya posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 2177,3. Nah, posisi short kita ini target TP-nya kalau lo lebih konservatif boleh pertimbangkan di sini nih ya. Di angka 2146,6.
Tapi kalau lebih agresif boleh pertimbangkan di angka 2123,4 ya. Tapi ingat, mulai dari jam 8.15 malam kita akan keluar data penting. Jadi ya siap-siap buat lo yang konservatif, kalau deket-deket jam segini masih belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Posisi spot ada di angka 2123,4 dan sisanya masih sayangnya cukup jauh di angka 1932,7 ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama ini ya. Nah, kita bisa di sini kondisi dari market ya mulai ada momentum, ya mulai ada momentum dari Bitcoin yang lebih kasarnya lebih natural begitu ya, bukan karena dipom-pom begitu. Nah, ya udah tinggal kita tunggu aja ya, day by day diberesin nggak PR-nya. Begitu. Kalau PR-nya sudah beres satu persatu ya ujung-ujungnya ya kita mungkin bisa dapat statistik BSB begitu ya. Dibuka sampai enggak ya kita sudah bahas juga. Kalau sampai jebol ya cenderung akan membuat lower low begitu ya. Lower low dalam apa nggak tahu begitu. Nah itu yang kadang-kadang menjadi sedikit serem juga di market gitu. Kadang-kadang kita bisa cuma lower low tipis lah cuma segini-segini gitu ya. Tapi bisa juga lower low sampai kayak di 2021 minus 50%. Begitu. Yang cuma kita tahu kalau jebol ya lower low begitu ya. Oke. Nah, jadi gini, itu untuk mungkin ngomongin juga sedikit soal mindset ya, untuk para newbies. Jadi kita tuh jangan sampai punya skenario tertentu di otak yang kayak harus begini nih market. Ya, market kalau nggak begini, salah. Nah itu yang seringkali membuat banyak orang tuh jadi marah sama market. Gitu. Wah, kripto tuh semua nggak jelas, kripto tuh semua scam. Kenapa kayak gitu? Karena banyak orang yang punya mindset yang salah. Gitu. Dia berpikir market tuh pembantu dia gitu, mending pembantu ya. Dia pikir ini tuh ATM dia gitu ya, dimana dia akan ngeluarin duit begitu. Kalau lu punya ATM kan berarti lu kesannya lu punya hak kan buat mengambil uang yang di situ gitu kan. Ya lu punya kartu ATM, lu ada duit di bank yang gitu berarti lu ngerasa bahwa lu punya hak. Nah, kalau di market lu nggak punya hak apa-apa ya. Lu nggak punya hak apapun gitu ya. Nah, lu kalau mau profit di market, lu harus ngapain? Harus bereaksi terhadap market. Begitu. Jangan sampai kita punya satu entitlement ya bahwa kita tuh harus profit di market. Profit harus ngasih kita market harus ngasih kita profit. Nggak boleh nggak bisa kayak begitu ya. Market tuh paling suka membantai orang-orang yang punya entitlement seperti itu ya. Tahu dari mana, Bang? Oh, karena dulu gue juga entitled. Oh, gue harusnya profit nih. Kalau gue beli begini harusnya profit. Tapi pas enggak ya gue marah gitu ya. Nah, tapi untungnya puji Tuhannya gue tetap masih merasa bahwa oke, nggak mungkin salah market semua 100%, pasti ada salahnya gue juga. Nah, setelah gue pelajari lebih dalam, ternyata gue sadar ya salah gue semua. Yang ngapain gue nyuruh-nyuruh market, begitu kan? Nah jadi buat lo yang mungkin masih emosi sama market, yang masih marah, gimana sih ini market ya? Nah coba telaah lagi, perasaan kalian, telaah lagi logika kalian terhadap market. Apabila lu masih menuntut market harus begini begitu buat lu profit, buat ini dananya gue perlu nih buat ini. Ingat sekali lagi ya, market nggak utang apapun sama lu ya, dan lu nggak bisa nyuruh-nyuruh market. Kalau udah punya pemikiran seperti itu, menurut gue akan jauh lebih tenang ya, dan akan jauh lebih tidak emosional di market. Ya, dan dua hal itu akan sangat membantu perkembangan dari portofolio. At least itu yang gue rasakan ya. Jadi ya makanya gue sharingkan tiap hari hal seperti ini, mindset ya. Ada beberapa yang ngomong bacot doang, nih nggak apa sih mau jadi motivator katanya ya. Tapi nggak apa. Gue cuma ngomong buat orang yang mau dengerin aja. Yang nggak mau dengerin nggak apa-apa, tinggal skip begitu ya. Mau lu mau gue diancam bakal diansap, terserah, monggo silahkan ya. Ini cara gue. Kenapa cara gue seperti ini? Karena gue sudah buktikan berhasil dengan cara ini. Nah kalau mau pakai cara lain nih silakan. Lu mau pakai jurus sakti pasti profit ya silakan, bukan di sini karena di TCI tidak ada namanya jurus sakti pasti profit ya. Yang kita bisa lakukan adalah bereaksi terhadap market, jaga resiko ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi
ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.